Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Asmaningsi dengan NIM 70200121111 mata kuliah Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai karbohidrat. Karbohidrat, zat gizi utama yang dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu karbohidrat. Jadi, karbohidrat ini adalah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan rumus empirisnya yaitu CH2ON. Fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat itu sebagai sumber energi yang utama. Jadi, semua gizi makro itu adalah sumber energi. Jadi, karbohidrat juga sebagai komponen struktur pada dinding sel tanaman dan eksoskeleton pada arthropoda. Adapun fungsi karbohidrat yang lain yaitu yang pertama sebagai cadangan glikogen. Dikarenakan apabila yang kita pakai di tubuh dijadikan energi, ada juga yang disimpan. Misalnya saat kita sedang berpuasa, ada juga yang dipakai untuk energi langsung dan ada juga yang disimpan. Yang kedua, kerja protein cadangan. Contohnya, saat karbo itu kurang, maka protein yang dipakai. Yang ketiga, efek antiketogenik. Karena jika energi sudah habis, karena saat sudah habis zat gizi makro yang kita pakai, keton untuk menghasilkan energi. Yang keempat, yaitu kerja hati. Karena hati adalah pusat metabolisme dan proses metabolisme membutuhkan yang namanya energi. Yang terakhir yaitu sistem saraf pusat. Klasifikasi karbohidrat. Baik, ini dia macam-macam karbohidrat menurut jumlah unitnya atau monomeriknya. Di sini ada gula 1 dan 2. Jadi karbohidrat itu ada banyak. Misalnya yang pertama karbohidrat yang terdiri dari 1 atau 2 unit. Yang masuk di dalam ini adalah monosakarida yang terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ada juga disakarida yang terdiri dari sukrosa, laktosa, maltosa, dan trehalosa. Yang terakhir ada juga poliol. Sorbitol ini biasa dipakai di pemanisan buatan, misalnya seperti permen. Kemudian gula 1 dan 2 ini yaitu karbohidrat sederhana karena hanya mengandung gula 1-2 unit. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu ada oligosakarida yang terdiri dari 3-9 unit atau biasa disebut semi kompleks. Jadi dia terdiri dari 3-9 gula tunggal. Oligosakarida ini terdiri dari malto-oligosakarida, ada glucans dan maltodextrin, dan ada juga oligosakarida. Kemudian yang terakhir ada polisakarida. Polisakarida ini yang terdiri dari banyak gula tunggal. Lebih dari itu semua yang biasa kita makan atau yang paling umum kita makan. Misalnya ada pati, amilosa. Pati itu termasuk juga tepung dan nasi. Jadi di dalam tubuh kita, mulai dari otak, mulai dari organ-organ lain, membutuhkan dalam bentuk yang sederhana, yaitu glukosa. Jadi, kalaupun dia dalam bentuk kompleks, dia akan diubah dalam sesederhana mungkin. Klasifikasi karbohidrat yang lain yaitu ada glikemik,
glikemik, dan ada juga non-glikemik. Baik, glikemik itu kemampuan peningkatan glukosa darah di dalam darah kita setelah pencernaan dan absorpsi. Semakin tinggi indeks glikemiknya, semakin harus diwaspadai karena menjadi penentu peningkatan glukosa darah dalam tubuh. Baik, di glikemik ini ada monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida. Kemudian yang kedua ada non-glikemik. Non-glikemik ini yang berarti dia hanya akan melewati usus halus dan kebanyakan itu mereka tidak berubah dan akan difermentasi oleh bakteri di usus halus. Yang selanjutnya ada klasifikasi karbohidrat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di karbohidrat ada simple karbohidrat dan ada kompleks. Dan karbohidrat simple dan karbohidrat kompleks. Di monosakarida terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Di sakarida ada laktosa, sukrosa, dan maltosa. Kemudian di karbohidrat kompleks ada oligosakarida yang terdiri dari rafinosa, dan ada juga di polisakarida yang terdiri dari starch dan glikogen dan lain-lain. Di karbohidrat seperti yang sudah saya jelaskan kembali, itu yang tadi di karbohidrat terdiri dari simple karbohidrat dan kompleks karbohidrat. Di simple ada monosakarida dan disakarida, dan di kompleks ada polisakarida. Kemudian kecukupan karbohidrat, angka kecukupan gizi atau AKG. Baik, di sini kita lihat bayi 0 sampai 6 bulan membutuhkan karbohidrat sebanyak 58. Sedangkan untuk kita mahasiswa ada di kisaran untuk laki-laki yaitu 16 sampai 18 tahun, yaitu membutuhkan sekitar karbohidrat sebanyak 368 gram. Sedangkan untuk perempuan usia 16 sampai 18 tahun membutuhkan sekitar 292 gram. Nilai referensi diet internasional yang paling baru yaitu dewasa dan anak-anak, asupan karbohidratnya yaitu 45 sampai 60% total energi. Adapun kelebihan karbohidrat yang dapat menyebabkan beberapa penyakit. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan overweight dan obesitas. Banyak mengandung gula bebas yang dapat berisiko penimbunan lemak berlebihan. Kedua ada penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Asupan kaya akan gula bebas dan fat yang dicerna dengan cepat. Yang ketiga ada diet tinggi yang dapat menyebabkan obesitas atau berisiko DMT tipe 2. Terakhir ada karies gigi karena konsumsi gula bebas melebihi 4 kali per hari atau di atas 15-20 kg per orang. Selanjutnya ada juga kekurangan akibat kekurangan karbohidrat. Yang pertama itu dapat merusak sel-sel otak karena sel otak tidak dapat menyimpan glukosa. Karbohidrat yang telah dikonversi menjadi glukosa tidak hanya akan berfungsi sebagai sumber energi utama, namun glukosa juga berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem syaraf pusat, termasuk juga untuk kerja otak. Yang kedua dapat menyebabkan marasmus dan kwashiorkor. Di sini dapat kita lihat ciri-ciri marasmus dan kwashiorkor. Glikogen hati setelah sekitar 24 jam kelaparan menjadi habis. Setelah ini terjadi, satu-satunya sumber glukosa adalah gluconeogenesis atau sintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat, misalnya dari protein dan lemak. Ini dia tanda-tanda klinis anak gizi buruk. Dapat kita lihat gambar di samping, ini merupakan
marasmus yang diakibatkan oleh gizi kurang. Ciri-cirinya yaitu tampak sangat kurus, tulang terbungkus kulit, wajahnya seperti orang tua, cenderung cengeng dan rewel, kulit keriput, dan perut cekung dan iga gambang, sering disertai penyakit infeksi, diare, infeksi seperti diare umumnya kronis berulang dan TBC. Kemudian ada tanda klinis anak gizi buruk yaitu marasmi kwashiorkor. Marasmi kwashiorkor merupakan campuran dari beberapa gejala klinis marasmus dan kwashiorkor, yaitu marasmus yang sangat kurus atau berat badan atau tinggi badan kurang dari 3 SD, dan kwashiorkor pada kedua dan kwashiorkor disertai edema yang tidak mencolok. Adapun jenis pangan karbohidrat. Jenis pangan karbohidrat yaitu ada beras, jagung, gandum, barley, dan umbi-umbian juga termasuk ke dalam karbohidrat. Beras termasuk ke dalam karbohidrat kompleks, dan umbi-umbian juga termasuk karbohidrat kompleks. Di sini juga ada sereal dan lain-lain. Perbedaan gram karbohidrat dalam indeks glikemik. Gram karbohidrat adalah daftar nilai karbohidrat total item makanan, sedangkan indeks glikemik adalah ukuran efek suatu karbohidrat yang diberikan di tingkat gula darah. Di sini dapat kita lihat di sini ada indeks glikemik yang tinggi yang terdiri dari beberapa makanan yaitu seperti nasi putih, kentang, popcorn, jagung, dan sebelahnya ada yang medium indeks glikemik seperti pizza, mangga, ada juga roti burger, dan ada juga low indeks glikemik yang di bawah dari 55. Umumnya lauk ini terdiri makanan yang termasuk indeks glikemik yaitu sayur-sayuran, tapi ada juga makanan lain seperti pisang, tomat, apel, dan lain-lain. Di sini dapat kita lihat indeks glikemiknya, yaitu makanan dengan produk roti, apel dibuat tanpa gula yaitu 48, blueberry 59, jagung 49. Yang tertinggi di sini yaitu kue waffle yaitu sebanyak 76. Sini juga dapat kita lihat kacang anggur memiliki indeks glikemik yaitu 67. Beras coklat 55. Di sini juga beras instan termasuk indeks glikemik yang tinggi. Dapat kita lihat di sini ada 91. Di makanan, di buah-buahan dengan indeks glikemik yang tinggi yaitu terdapat pada semangka yaitu 72. Dan di sayur-sayuran juga, sayur-sayuran indeks glikemik yang tinggi yaitu terdapat pada kentang. Kemudian di sini ada potensi manfaat. Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Pertanyaan yang pertama yaitu yang disebut gula susu dari karbohidrat adalah yang disebut gula susu yaitu laktosa, yang merupakan gula utama yang terdapat dalam susu ibu maupun susu sapi. Kadar laktosanya itu 4-8%. Oleh karena itu, laktosa disebut juga dengan istilah gula susu. Baik, yang pertanyaan yang kedua yaitu karbohidrat yang tergolong disakarida adalah
Karbohidrat yang tergolong disakarida yaitu maltosa dihidrolisis menjadi 2 unit glukosa dengan bantuan katalis asam atau dalam proses metabolisme dalam enzim maltosa. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu hasil hidrolisis dari laktosa adalah hasil hidrolisis laktosa dengan garam mineral akan menghasilkan glukosa dan aktosa. Pertanyaan yang keempat, simpanan utama glukosa pada hewan dalam hati dan otak adalah glikogen merupakan simpanan utama glukosa pada hewan. Struktur molekul glikogen seperti amilopeptin. Pertanyaan yang kelima, dalam tubuh, glikogen dijadikan sebagai cadangan makanan dan diatur oleh hormon apa? Glikogen dalam tubuh dijadikan sebagai cadangan makanan dan diatur oleh hormon insulin. Baik, pertanyaan yang keenam yaitu pati mengandung 2 macam polimer. Sebutkan. Baik, yang dikandung oleh pati yaitu amilosa dan amilopeptin. Pertanyaan ketujuh, karbohidrat dalam lambung manusia akan mengalami hidrolisis. Hasil hidrolisis oleh insulin akan tersimpan sebagai cadangan makanan yang digunakan untuk menghasilkan tenaga. Zat cadangan itu disebut glikogen yang merupakan cadangan makanan yang digunakan untuk menghasilkan tenaga. Pertanyaan ke-8 yaitu manakah senyawa karbohidrat yang tidak dapat mengalami hidrolisis? Yang tidak dapat mengalami hidrolisis yaitu fruktosa, karena fruktosa merupakan unsur karbohidrat yang paling sederhana selain glukosa dan galaktosa. Jadi dia tidak bisa dihidrolisis atau disederhanakan lagi. Pertanyaan ke-9 yaitu karbohidrat yang tergolong disakarida adalah yaitu karbohidrat yang terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang berkaitan melalui min OH dan melepaskan molekul air. Contohnya yaitu dari disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu glukosa dan fruktosa berbeda secara struktur disebabkan karena apa? Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana karena molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom C dan tidak dapat diuraikan dengan hidrolisis menjadi karbohidrat lain. Monosakarida dibedakan menjadi 2, yaitu aldosa dan ketosa. Contoh aldosa yaitu galaktosa dan glukosa, sedangkan contoh ketosa yaitu fruktosa. Aldosa ini mengandung gugus aldehid, sedangkan ketosa mengandung gugus keton. Baik, itulah tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman saya, sekaligus menutup pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.